Perkara lanjutan dugaan perbuatan melawan hukum Pemkab Kebumen terkait pengadaan barang dan jasa yang ditangani oleh PT WEN Semarang hari ini dilakukan peninjauan ke lapangan guna memastikan objek gugatan yang diajukan oleh CV Sinar Mutiara Senin 26 September 2022. Kehadiran tim dari PT WEN Semarang ini guna meriksa lokasi yang masuk dalam daftar lelang yang digugat oleh CV Sinar Mutiara dengan tergugat pertama Bupati Kebumen, tergugat kedua Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen, tergugat ketiga pejabat pembuat komitmen, tergugat keempat unit pekerja pengadaan barang dan jasa. Tanya itu, turut tergugat sebagai pemenang lelang, Direktur CPDN Perdana Wiregombong, Direktur CP Fat Arsyata Kemek Sekti, dan terakhir Direktur CP Putraja Srueng Kabupaten Kebumen. Teresa Putro JSLSA MH didampingi Herdi Elsa dari Kantor Hukum GP Lovim. Kuasa Hukum CV Sinar Mutiara menjelaskan kepada awak media dalam konferensi persnya, ia sangat menyesal dengan apa yang dilakukan oleh para oknum Pemkab Kebumen, yang mana pada peserta lelang proyek beberapa pembangunan di Kebumen tidak terbuka dalam menentukan persyaratan. Kami menduga adanya berkepihakan para pejabat Pemkab Kebumen terhadap pemenang lelang, karena jelas apa yang tertuang itu berbeda dengan apa yang ada di dokumen pemilihan dan tata cara evaluasi yang tidak terbuka. Hal ini terlihat jelas dalam proses lelang. Peserta lelang tidak diberikan kesempatan sanggah dalam waktu yang cukup. Dan ada PPN yang seharusnya 11% akan tapi yang diterapkan 10%. Hal ini sekaligus sebagai bentuk cermin bagi kabupaten lain bahwa hak hukum setiap warga negara sama. Apa yang kita lakukan sekarang ini bukan perkara menang atau kalah, tapi sebuah bentuk kepedulian terhadap aturan, bahwa pemerintah juga bisa salah dalam menegakkan aturan, dan pemerintah juga tidak boleh berpihak kepada suatu kelompok ataupun golongan. Seperti yang kita saksikan bersama, pada hari ini PT WEN Semarang turun guna menyaksikan objek gugatan. Bahwa apa yang kami gugat ini nyata dan kami sangat serius menyikapinya. Tim penasihat hukum GP Lovin tidak main-main tentang perkara ini, sebagai bentuk keseriusan dalam menyikapi demi terciptanya keadilan. Dari Kebumen, John Kusmiadi, tim liputan Nurjani melaporkan. Apa hasil dari peninjauan lapangan tadi Pak, dan seperti apa harapannya ke depan? Peninjauan lapangan tadi dari Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sudah memeriksa volume pekerjaan. Tadi disampaikan juga oleh pihak Pokja kalau pekerjaannya itu sudah di angka 89,14 kalau berdasarkan catatan kami ya. Tapi itu nanti silakan diklarifikasi ke pihak Pokja atau CPD yang perdana juga bisa, biar nanti berimbang beritanya. Tapi yang kami catat tadi seperti itu. Kemudian yang kedua terkait dengan lokasinya, memang ternyata ada di sana pekerjaannya dan belum selesai pekerjaannya sampai dengan pemeriksaan setempat tadi. Yang ketiga, tadi kami juga menanyakan terkait dengan aspal mixing plan yang jadi persoalan di dalam gugatan ini. Tetapi memang karena pihak pihak yang ada di sana itu belum memberikan jawaban yang secara jelas, tentu hal itu nanti akan kami kejar lebih lanjut di tahapan pemeriksaan saksi dan juga bukti surat. Kenapa? Karena menurut kami penting bagi kami untuk melihat kalau kami digugurkan di persoalan terkait dengan aspal mixing plan yang bermasalah, kami pengen lihat aspal mixing plan yang digunakan untuk pengerjaan proyek yang ada di Karanggayam Kebakalan oleh CPD yang perdana itu diambil dari mana dan bentuknya sewa atau seperti apa atau milik sendiri. Kami pengen lihat biar nanti juga kami ada perasaan puas. Artinya jangan ada saling curiga di antara kita. Kita pengen buka ini semua. Biar kalau kemudian mereka benar ya nggak apa-apa, dibuka secara hukum aja. Gitu mungkin Pak. Menurut Bapak yang tadi dilihat di lapangan, apakah memang sesuai dengan persyaratan yang dilontarkan oleh LPSK? Kalau terkait dengan menilai itu sesuai atau tidak, kami tentu mungkin belum bisa memberikan pandangan, karena terkait dengan AMP itu kita perlu sesuaikan dengan surat sewa mereka atau surat bukti kepemilikan mereka, aspal mixing plan-nya punya siapa. Kemudian terkait dengan pekerjaan, tentu mungkin yang lebih punya kapasitas untuk menilai itu sudah sesuai dengan spesifikasi atau tidak adalah pihak Pokja, nanti akan disampaikan di dalam persidangan, dan kami juga mungkin nanti dari pihak penggugat akan menghadirkan saksi
dari teman-teman yang mungkin juga punya pengalaman secara ini ya, secara keilmuan untuk menilai pekerjaan yang ada di sana itu sudah sesuai dengan spesifikasi atau tidak. Mungkin begitu, Mas. Untuk harapannya sendiri seperti apa, Pak? Harapannya mungkin tadi sudah kami sampaikan. Pada pokoknya kami pengen upaya hukum ini menjadi titik balik perkara nomor 38 gugatan di PT UN Semarang. Ini sebenarnya adalah tindak lanjut atau boleh kita bilang mungkin berbarengan kita masukkan dengan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Kebumen nomor 19 ya, nomor 19. Nah, perkara kita mulai dari awal dulu. Yang perkara PMH Kebumen nomor 19 itu telah diputus oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Kebumen dengan putusan sela yang pada pokoknya bahwa gugatan CV Sunar Mutiara di PN Kebumen itu dinilai bukan kewenangan atau bukan kompetensi dari Pengadilan Negeri Kebumen, tetapi adalah kompetensi dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, kebetulan terkait dengan putusan itu kita sudah mengajukan upaya banding juga ke Pengadilan Tinggi Semarang, dan PT UN-nya alhamdulillahnya, jadi waktu kita masukkan PMH, PT UN juga kita masukkan karena untuk mengantisipasi terkait dengan ini nanti ditafsirkan bukan kewenangan dari Pengadilan Negeri tapi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Jadi kita masukkan hampir berbarengan waktu itu. Setelah diputus di PN Kebumen, hari Rabunya selang 2 hari kayaknya. Itu kemudian dinyatakan bahwa gugatan kita di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang lolos proses dismissal atau pemeriksaan awal, pemeriksaan pendahuluan, dan sampai dengan hari ini sudah masuk tahap pemeriksaan setempat. Nah, di pemeriksaan setempat tadi Majelis Hakim dari Pengadilan Negeri Semarang ingin memastikan lokasi yang jadi objek sengketa itu ada atau enggak. Memang sudah ada, dan tadi berdasarkan hasil pemeriksaan setempat itu progres pekerjaannya yang kami catat nanti mungkin bisa dikonfirmasi ke pihak Pokja. Tadi dari catatan kami itu sudah berjalan sekitar 89,14%. Meskipun kalau dari penilaian kami selaku kuasa hukum dari CV Sinar Mutiara tentu mungkin berbeda, tapi hal itu akan kami buktikan dalam persidangan pemeriksaan saksi yang akan dilakukan mungkin hari Rabu yang akan datang ya. Nah, kita kembali flashback ke awal. Ini terkait gugatan sengketa tata usaha negara. Ini terkait dengan surat keputusan secara elektronik yang diterbitkan oleh kelompok kerja pemilihan Pokja 1 Kabupaten Kebumen pada tanggal 22 April 2022 tentang penetapan pemenang tender paket peningkatan jalan ruas Karanggayam ke Bakalan Kabupaten Kebumen. Ini dananya dari Banprov dengan pemenang atas nama CV Dian Perdana. Nah,